Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Wulandari Putri dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Tujuan dari pembuatan video ini karena saya ingin menjelaskan kembali topik filsafat kebudayaan. Oke, pertama-tama kita bahas dari akarnya dulu, yaitu paradigma. Paradigma. Kalau kita mendengar kata paradigma, untuk pelajar sekolah menengah atas, apalagi anak kuliahan seperti kita ini, pasti sudah sangat sering mendengar kata paradigma. Karena kata paradigma ini memang sudah sangat umum. Secara kata paradigma ini selalu muncul di jurnal, makalah, bahkan media televisi juga sering. Dan sempat juga saya menemukan kata paradigma pada saat saya membaca makalah dan menonton berita di televisi beberapa hari yang lalu. Nah, dari mana sih asal kata paradigma ini? Oke, jadi istilah kata paradigma ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh seorang filsafat ilmu dan ahli ilmu pengetahuan yang sangat terkenal, yaitu Thomas Kuhn. Jadi, Thomas Kuhn ini menulis buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions, atau Revolusi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan. Nah, di dalam buku itulah Thomas Kuhn menggunakan istilah paradigma. Nah, kemudian pergantian paradigma atau paradigma shift. Sudah pasti pernah mendengar pergantian paradigma kan? Kalau sering nonton percakapan bertukar pikiran atau mengeluarkan pendapat para pejabat-pejabat negara, pasti sudah sangat tidak asing lagi. Nah, pergantian paradigma inilah yang menurut Thomas Kuhn yang akan menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Jadi, setiap yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan harus memahami paradigma agar menghasilkan paradigma yang baru sehingga ilmu pengetahuan selalu berkembang. Nah, ternyata buku Thomas Kuhn ini dikritik loh sama orang-orang. Kenapa? Karena ada beberapa kritik yang mengatakan katanya Thomas Kuhn ini tidak menggunakan kata paradigma yang jelas sehingga para ilmuwan lain itu jadi bingung. Maksudnya ini Thomas Kuhn tidak konsisten dengan istilah kata tersebut. Kadang definisinya begini, lalu begitu. Makanya ilmuwan lain itu bingung, jadi bingung. Jadi, terus ada ilmuwan meneliti ada beberapa macam sih paradigma itu. Nah, ternyata Thomas Kuhn ini menggunakan sekitar 20 makna dan dari kata paradigma tersebut. Nah, ketika Thomas Kuhn ini mau memperbaiki definisi dari paradigma, dan di sana terdapat unsur-unsur. Tapi unsur-unsur paradigma ini belum lengkap. Jadi, dengan begitu kita bisa melihat ke definisi paradigma menurut Pak Hedi Ahinsa Putra pada tahun 2009, yang mengatakan bahwa paradigma itu adalah seperangkat konsep yang berhubungan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Nah, kita ini yang di perguruan tinggi pasti selalu mempunyai pertanyaan-pertanyaan kan, mempunyai pertanyaan-pertanyaan kan di kepala kita. Jadi, kita nantinya akan menggunakan paradigma untuk memecahkan dan menjelaskan pertanyaan tersebut. Jadi, paradigma ini adalah sebuah kerangka pemikiran. Dikarenakan sebuah kerangka pemikiran, maka bentuknya itu abstrak, sehingga ada yang menyebutnya kerangka teori. Ada juga yang menyebutnya kerangka konseptual. Tapi sekarang ini para ahli menyebutnya paradigma karena lebih praktis untuk disebut. Nah, di dalamnya ini ada elemen-elemen atau konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dikarenakan adanya pada tataran pikiran. Jadi paradigma itu logis, satu unsur dengan yang lain berhubungan dan tidak berlawanan. Oke, kita bahas paradigma kebudayaan. Yang pertama, pandangan tentang kebudayaan. Kebudayaan itu hanya ada pada manusia, kalau hewan tidak punya kebudayaan. Terus
bedanya manusia dengan hewan itu apa sih? Ada yang menjawab katanya kalau manusia bisa berpikir, terus punya akal. Tapi kalau hewan tidak. Namun sebenarnya hewan juga bisa berpikir dan punya akal. Dibuktikan ketika hewan berkomunikasi dengan sesamanya. Jadi sebenarnya apa bedanya manusia dengan hewan? Nah, ada seorang ahli filsafat, kebudayaan atau simbol yang bernama Ernst Cassirer. Dan dia itu menulis sebuah buku yang berjudul An Essay on Man, atau sebuah esai pada manusia. Yang kalau diterjemahkan dan sudah diterjemahkan ke Indonesia menjadi Manusia dan Kebudayaan. Nah, Ernst Cassirer ini mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan atau dengan yang lainnya itu adalah kemampuannya dalam simbolisasi. Kita berbeda dengan makhluk lainnya karena kemampuan kita dalam menggunakan dan menciptakan simbol-simbol. Nah, simbol yang dimaksud itu bukan hanya seperti simbol Pancasila ataupun simbol sebuah universitas. Jadi manusia itu animal symbolikum. Katanya kita ini termasuk hewan, mamalia, omnivora, dan bertulang belakang. Tapi kita berbeda dengan makhluk yang lainnya karena kemampuan kita dalam simbolisasi. Dan katanya simpanse itu adalah kerabat kita yang paling dekat. Kenapa? Karena DNA-nya itu paling dekat dengan manusia. Dari posisi berdirinya seperti manusia, dan simpanse itu juga adalah makhluk sosial seperti kita. Tapi kita itu tetap beda ya dengan simpanse karena kita mempunyai kemampuan simbolikum. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu simbol? Nah, menurut para ahli antropologi dan juga ahli filsafat, bahwa simbol itu adalah sesuatu yang dimaknai, sesuatu yang diberikan makna. Contohnya simbol yang konkret itu adalah uang. Hanya selembar kertas dan terdapat gambar pahlawan negara, lalu diberikan makna sedemikian rupa supaya bisa ditukarkan dengan barang dengan hanya memberikan selembar kertas dengan warna tertentu. Nah, itulah simbol. Terus simbol yang paling penting di kehidupan kita itu apa? Yaitu ada bahasa. Bahasa ini kan bunyi yang keluar dari mulut kita. Kita berkomunikasi dengan menggunakan sebuah bahasa. Jika tidak menggunakan bahasa, maka kita tidak akan mengerti apa yang dibicarakan lawan bicara. Bahasa itu sangat penting untuk interaksi sosial. Kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa ngobrol dan berinteraksi. Jika tidak ada interaksi, maka tidak ada yang namanya itu relasi sosial. Dan tanpa relasi sosial, maka tidak ada kehidupan sosial. Nah, kalau kehidupan sosial itu tidak ada, maka kebudayaan itu tidak akan muncul. Jadi, simbol itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, jadi kebudayaan itu apa saja di kehidupan sehari-hari? Wujudnya seperti apa? Oke, jadi wujud kebudayaan menurut Pak Hedi Ahimsa Putra itu dibagi menjadi 4. Yaitu pertama, material atau fisik. Contohnya ketika Anda punya rumah, punya HP, punya motor, dan lain-lainnya. Itulah wujud kebudayaan fisik. Yang kedua, perilaku. Contohnya seperti berdiskusi masalah mata kuliah, baik virtual maupun berhadapan langsung di kelas, dan makan, minum, atau aktivitas yang lainnya, itu adalah sebuah perilaku. Yang ketiga ada lisan. Contohnya itu seperti ketika Anda bernyanyi, menceritakan dongeng, atau bahkan sedang menyampaikan informasi kepada orang lain. Itu semua adalah bentuk kebudayaan dalam bentuk lisan. Yang keempat ada gagasan, yaitu berbentuk pengetahuan dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Abstrak, tetapi tidak ditunjukkan lewat nilai-nilai dan perilaku kita, serta ada materi. Nah, jika kita itu sudah melihat wujudnya, ada yang namanya ciri ontologis. Yang pertama itu ada, kalau misalnya wujud fisik, itu dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat didengar. Contohnya itu mobil. Mobil itu bisa dilihat, bisa diraba, tapi kalau misalnya mesinnya belum menyala, kita tidak bisa mendengar suaranya. Tetapi masih tetap bisa didengar. Yang kedua adalah wujud perilaku, yang tadi. Dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Perilaku orang itu cuma bisa dilihat, tapi tidak dapat diraba. Kalau misalnya diraba, berarti kita meraba fisiknya.
Yang ketiga ada wujud lisan. Yang tadi tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tapi tetap bisa didengar. Karena hanya suara kan, jadi kita bisa mendengarnya. Kalau misalnya yang keempat yaitu wujud gagasan, semuanya dia tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, dan tidak bisa dilihat. Jadi wujud ontologis itu menentukan metode untuk mempelajari dan menelitinya, karena pemahaman ontologis mengenai kebudayaan itu sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan. Terus ada 4 aspek kebudayaan, yaitu ada aspek gagasan, aspek perilaku, aspek materi, dan aspek kebahasaan. Nah, aspek-aspek ini itu saling berhubungan. Aspek kebahasaan atau kelisanan itu adalah aspek yang paling penting, karena yang pertama kita pelajari adalah aspek kelisanan ini, sehingga terhubung dengan aspek-aspek lainnya, yaitu perilaku, fisik, dan pengetahuan. Nah, begitulah kira-kira gambaran 4 aspek kebudayaan ini. Jadi kebudayaan merupakan perangkat atau perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain, membentuk sebuah sistem yang disebut sistem simbol. Nah, sistem simbol ini mempunyai unsur-unsur yang saling terkait secara fungsional. Agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni, dan seterusnya. Lalu seni terhubung dengan agama, dengan politik, dengan ekonomi, dengan hukum, dan seterusnya. Lalu relasi antar kebudayaan inilah yang nantinya kita sebut sebagai struktur kebudayaan. Relasi-relasi ini mengikuti pola-pola tertentu. Karena pola-pola kebudayaan ini, sehingga nanti pada studi kebudayaan orang-orang akan mengetahui bahwa ada bermacam pola kebudayaan. Nah, bagaimana itu asal kebudayaan? Jadi menurut para ahli kebudayaan, kebudayaan itu merupakan hasil dari kehidupan sosial, yaitu kebudayaan sudah ada sebelum individu hadir. Nah, karena kebudayaan ini hasil kreasinya manusia, jadi sejak kapan manusia muncul dan kapan kebudayaan itu ada? Nah, menurut para ahli antropologi, bahwa fosil manusia tertua itu usianya sekitar 3 atau 4 juta tahun yang lalu. Nah, kebudayaan itu muncul pada masa-masa tersebut. Kebudayaan itu diperoleh dari kehidupan sosial. Jadi bagi individu, kebudayaan itu berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat. Tapi kalau dilihat dari sisi sosial, kebudayaan itu adalah hasil proses adaptasi dan digunakan untuk beradaptasi. Nah, kita juga pasti bertanya, sebenarnya apa fungsi kebudayaan itu? Nah, fungsi kebudayaan yang paling utama adalah melestarikan kehidupan manusia. Karena tanpa kebudayaan, kita tidak bisa bertahan. Jadi dengan kebudayaan inilah kita manusia bisa bertahan dan tidak punah. Hewan-hewan itu punah karena mereka tidak punya kebudayaan. Misalnya terjadi perubahan iklim dan perubahan cuaca. Kalau manusia bisa membuat pakaian dan bisa buat rumah untuk berlindung dari cuaca tersebut. Tapi kalau hewan kan tidak bisa melakukan itu semua. Jadi memungkinkan mereka akan menghadapinya secara fisik. Sehingga hanya ada dua kemungkinan, yaitu bisa bertahan atau mati. Itulah mengapa ada binatang-binatang yang punah. Karena binatang tidak bisa melakukan adaptasi. Mereka tidak mungkin merubah fisiknya. Kalau manusia mampu mengubah lingkungan sehingga kita bisa bertahan. Nah, buktinya ketika virus corona menyerang, kita punya strategi untuk melawan virus tersebut. Jika kita tidak bisa berhadapan secara langsung dengan orang-orang, kita bisa mengobrol lewat layar HP dan laptop. Karena kita punya internet, kita punya jaringan. Nah, dengan adanya adaptasi di sinilah ada proses kebudayaan. Jadi kebudayaan itu selalu berubah-ubah. Sama seperti yang tadi ketika ada virus corona yang menyebarkan penyakit, ini cara beradaptasi kita berubah, yang tadinya kita kuliah di dalam kelas menjadi kuliah daring atau melalui layar HP saja. Nah,
Jadi mengenai proses kebudayaan, ada 3 proses kebudayaan yang sangat penting, yaitu inovasi, difusi, dan evolusi. Jadi yang pertama yaitu inovasi. Seperti ketika kita membuat laptop, buat HP, itulah yang dinamakan inovasi. Dan kemudian kita sebarkan, dan kemudian menjadi difusi, lalu kemudian menjadi evolusi. Contoh dari ketiga proses kebudayaan ini adalah Candi Dieng. Jadi Candi Dieng ini adalah Candi Dieng itu lebih sederhana daripada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Itulah hasil inovasi dan difusi serta ada evolusi dari Candi Dieng yang relatif sederhana kompleknya menuju yang lebih kompleks lagi. Nah, itulah yang terjadi mengenai kebudayaan. Disitulah kita bisa melihat kebudayaan itu berubah dan kemudian menuju yang namanya Baik, itulah pemaparan dari topik mengenai filsafat kebudayaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semata sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.